Saya Fani Fanyawati dengan NIM 251151040, Prodi Teknik Industri kelas Malang B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan ikatan atom. Struktur atom dan ikatan atom merupakan konsep dasar dalam ilmu kimia dan fisika yang menjadi fondasi bagi pemahaman tentang materi di alam semesta. Setiap benda yang kita lihat di sekitar kita, baik benda hidup maupun benda mati, tersusun dari atom-atom yang saling berinteraksi membentuk ikatan kimia. Oleh karena itu, memahami struktur atom dan jenis-jenis ikatan atom sangat penting untuk menjelaskan sifat dan perilaku suatu zat, mulai dari titik leleh, titik didih, kekerasan, kelarutan, hingga reaktivitas kimia. Pemahaman tentang atom tidak lagi sebatas teori sederhana, tetapi telah berkembang menjadi model-model atom modern yang lebih kompleks dan akurat. Model-model ini memungkinkan para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena atomik dan molekuler dengan lebih tepat, serta mengaplikasikannya dalam berbagai bidang. Selain itu, ikatan atom seperti ion, kovalen, dan logam memegang peranan penting dalam menentukan sifat fisika dan kimia suatu zat. Misalnya, perbedaan ikatan kovalen dan ionik menjelaskan mengapa garam dapur larut dalam air sedangkan gula memiliki sifat yang berbeda. Atau mengapa logam bersifat konduktor listrik dan ulet sedangkan non-logam tidak. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar struktur atom dan model-model atom yang ada, menguraikan berbagai jenis ikatan atom seperti ikatan ion, kovalen, dan logam, dan menjelaskan pengaruh jenis ikatan atom terhadap sifat-sifat materi di sekitar kita. Struktur atom menjelaskan sifat dasar unsur dan perilaku kimianya. Atom sendiri adalah susunan partikel terkecil materi yang masih mempertahankan sifat unsurnya. Setiap atom tersusun atas inti atom atau yang disebut sebagai nukleus dan elektron yang mengelilinginya. Yang pertama ada inti atom atau nukleus. Inti atom terletak di pusat atom dan terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan menentukan identitas unsur atau nomor atomnya. Sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral dan berperan dalam kestabilan inti serta massa atom. Inti atom sangat padat dan mengandung hampir seluruh massa atom meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan keseluruhan atom. Lalu yang selanjutnya ada elektron. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif, yang bergerak mengelilingi inti atom pada tingkat energi atau kulit elektron tertentu. Elektron inilah yang menentukan sifat kimia atom dan bagaimana atom akan membentuk kimia dengan atom lain. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai model atom modern. Pemahaman struktur atom berkembang melalui beberapa model. Yang pertama ada model Dalton, atom sebagai partikel terkecil dan tidak bisa dibagi. Lalu model Thomson, atom terdiri dari elektron yang tertanam dalam bola positif atau palm pudding. Lalu ada model Rutherford, atom memiliki inti positif di titik pusat dan elektron mengelilingi intinya. Lalu model Bohr, elektron bergerak di lintasan tertentu dengan tingkat energi tetap. Dan yang terakhir ada model mekanika kuantum. Elektron tidak bergerak di lintasan tetap tetapi berada dalam orbital dengan probabilitas tertentu, menjelaskan perilaku kimia dan fisika atom secara lebih akurat. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai fungsi struktur atom. Struktur atom tidak hanya menjelaskan susunan partikel subatomik, tetapi juga menjadi dasar. Yang pertama, perilaku kimia, seperti bagaimana atom berikatan membentuk molekul. Lalu sifat materi, seperti menentukan titik leleh, kekerasan, konduktivitas, dan kelarutan senyawa. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi. Struktur atom digunakan dalam ilmu material elektronik dan penelitian kimia fisika.
Dengan memahami struktur atom secara mendalam, kita dapat mengerti bagaimana atom berinteraksi untuk membentuk berbagai jenis materi, serta bagaimana sifat atau materi itu muncul dari interaksi antar partikel subatomik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ikatan atom. Ikatan atom terjadi ketika dua atom atau lebih saling berinteraksi untuk mencapai kestabilan elektron. Ikatan ini sangat penting untuk menentukan sifat fisik dan kimia suatu materi. Secara umum, terdapat 3 jenis ikatan atom utama. Yang pertama adalah ikatan ionik. Proses ini menghasilkan 2 jenis ion, yaitu kation yang bersifat ion positif dan anion yang bersifat ion negatif. Kedua ion tersebut kemudian saling tarik-menarik serta elektrostatik dan membentuk senyawa ionik. Proses pembentukannya misalnya pada pembentukan natrium klorida. Sifat ikatan ion adalah titik leleh tinggi, larut dalam air, dan menghantarkan listrik saat cair atau larut. Lalu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron untuk mencapai kestabilan. Ikatan ini umum terjadi antara atom non-logam. Jenis-jenis ikatan kovalen seperti ikatan kovalen tunggal, yaitu berbagi satu pasangan elektron, misalnya H2 atau Ci2. Ikatan kovalen rangkap 2, yaitu berbagi dua pasang elektron, misalnya O2 dan CO2. Dan ikatan kovalen rangkap 3, yaitu berbagi 3 pasangan elektron, misalnya N2. Sifat ikatan kovalen adalah tidak leleh rendah, tidak mengantarkan listrik, dan dapat berbentuk gas, cair, atau padat dan lunak. Selanjutnya adalah ikatan logam. Ikatan logam terjadi antara atom-atom logam di mana elektron valensi mengalir bebas di antara ion logam untuk membentuk lautan elektron. Hal ini memberikan logam sebagai sifat yang khas. Contohnya Fu, Cu, dan Al atau besi, aluminium, dan emas bersifat menghantarkan listrik dan panas, kuat, ulet, dan mudah ditempa. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pengaruh jenis ikatan atom terhadap sifat materi. Yang pertama ada senyawa atau ikatan ionik. Terbentuk dari ikatan ion antara logam dan non-logam, bersifat titik leleh tinggi, keras namun rapuh, larut dalam air dan menghantarkan listrik saat cair atau larut. Contohnya garam dapur. Lalu ada senyawa kovalen atau ikatan kovalen. Terbentuk dari ikatan kovalen antar logam dan non-logam, bersifat titik leleh rendah, tidak mengantarkan listrik, dan bisa berbentuk gas, cair, atau padat lunak. Contohnya air dan karbon dioksida. Lalu ada logam atau ikatan logam. Atom logam diikat oleh lautan elektron bebas, bersifat kuat, ulet, mudah ditempa, serta menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Contohnya tembaga dan besi. Kesimpulannya, struktur atom dan ikatan atom merupakan dasar utama dalam memahami sifat dan perilaku materi di alam semesta. Atom terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron, serta elektron yang bergerak mengelilingi inti pada energi tertentu. Perkembangan model atom dari Dalton hingga model mekanika kuantum telah memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang susunan dan perilaku partikel subatomik. Jenis ikatan atom dari ionik, kovalen, dan logam sangat memengaruhi sifat fisik dan kimia suatu zat, seperti kekerasan, titik leleh, konduktivitas, dan kelarutan. Ikatan ion menghasilkan senyawa keras dengan titik leleh tinggi. Ikatan kovalen membentuk senyawa lunak atau gas dengan titik leleh rendah, sedangkan ikatan logam memberikan sifat kuat dan mampu menghantarkan listrik serta panas. Sekian penjelasan materi mengenai struktur dan ikatan atom yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.